Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Lalu Sukmaragananda. NIM saya 2103020106. Saya dari kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat tentang buku Sujono Sukanto, bab 4, Kebudayaan dan Masyarakat. Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Orang sering membicarakan tentang kebudayaan juga dalam kehidupan sehari-hari. Tidak urusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Kebudayaan sebenarnya secara khusus dipelajari oleh antropologi budaya. Akan tetapi, walaupun demikian, seorang yang memperdalam perhatiannya terhadap sosiologi sehingga memutuskan perhatiannya terhadap masyarakat, tak dapat menyimpangkan kebudayaan dengan begitu saja, karena di dalam kehidupan nyata keduanya tidak dapat dipisahkan dan selamanya merupakan dui tunggal. Dalam pengertian sehari-hari, istilah budaya seringkali diartikan sama dengan kesenian, terutama seni suara dan seni tari. Akan tetapi, jika istilah kebudayaan diartikan menurut ilmu-ilmu sosial, kesenian merupakan salah satu bagian dari kebudayaan. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yang merupakan bentuk jamak kata budi, yang berarti akal. Adapun istilah kultur yang merupakan istilah bahasa asing yang artinya kebudayaan, dan kata lain color artinya mengolah atau mengerjakan. Dari asal arti tersebut yaitu kolek kultule diartikan sebagai segala daya kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Dengan demikian, kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, artinya mencakup segala pola-pola bersikap, pikir, dan bertindak. Unsur-unsur kebudayaan setiap bangsa dan masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebetulan yang bersifat sebagai kesatuan. Misalnya, kebudayaan Indonesia dapat dijumpai unsur-unsur seperti umpamanya majelis permusyawaratan rakyat, di samping adanya unsur-unsur kecil seperti sisir, kancing baju, peniti, dan lainnya. Beberapa sarjana telah mencoba menemukan unsur-unsur pokok kebudayaan tadi. Misalnya, Melvich Herford mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Bronislawski juga merupakan salah satu yang merumuskan beberapa unsur-unsur kebudayaan, antara lain sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara anggota masyarakat di dalam upaya menguasai dan sekelilingnya, organisasi ekonomi, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Perlu ingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama. 4. Organisasi kekuatan. Masing-masing unsur tersebut beberapa macam unsur kebudayaan untuk kepentingan ilmiah dan analisisnya diklarifikasikan ke dalam unsur-unsur pokok atau besar kebudayaan lazim disebut kultural universal. Ada pula 7 unsur kebudayaan dianggap sebagai kultural universal. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia, seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, dan sebagainya. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan terdiri dari sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa atau lisan maupun tulisan. Yang kelima, kesenian, seperti seni rupa, seni gerak, seni tari, dan sebagainya. Yang keenam, sistem pengetahuan. Yang ketujuh, religi atau sistem kepercayaan. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya, seperti kekuatan alam maupun kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bahwa
bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap jika mereka berhubungan dengan orang lain. Yang D, sifat hakikat kebudayaan. Walaupun setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang saling berbeda atau satu sama lain, setiap kebudayaan mempunyai sifat hakikat berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersulurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu sebelum lahirnya generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang keempat, kebudayaan dan perilaku manusia diwujudkan oleh tingkah lakunya. Sifat hakikat kebudayaan adalah ciri dari, tetapi bila hendak memahami sifat hakikatnya yang esensial terlebih harus memecahkan pertengkaran yang ada di dalamnya. Yang terakhir, kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian perilaku manusia dapat dibuka dengan kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat lain khas memiliki seorang yang berkembang apabila ada berhubungan faktor-faktor biologis yang mempengaruhi kepribadian secara langsung, misalnya seorang yang mempunyai badan lemah secara fisik dan mempunyai rendah yang besar. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan.